Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita dari salah satu rekan kami. Dia mempunyai pengalaman ketika dia kencing sembarangan. Gimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan klik juga tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Tahun 2005 adalah tahun di mana saya mengalami salah satu kejadian yang tidak bisa saya lupakan. Kala itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Kota P. Sebut saja nama saya Jupri. Saya merantau ke Kota P ketika saya mendapat panggilan pekerjaan di salah satu pabrik di kawasan industri di sana. Saya bekerja di bagian maintenance. Cukup lama saya bekerja di pabrik ini, kurang lebih 3 tahun. Karena pekerjaannya memang di bidang atau di basic saya yang benar-benar saya kuasain. Ditambah juga saya betah merantau ke kota ini. Karena kenapa? Di kota ini suasananya masih benar-benar asri. Walaupun dekat dengan kawasan industri, tapi di daerah sini masih jauh dengan yang namanya polusi. Lingkungan desa sekitar yang di luar kawasan industrinya masih benar-benar asri. Bahkan di kawasan industrinya sekalipun masih banyak hutan-hutan yang masih alami. Saya bekerja di sini dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi dan shift malam. Shift pagi masuk sekitar pukul setengah 8 pagi sampai pukul setengah 5 sore. Sedangkan kalau shift malam, kita harus datang dari jam 4 untuk operan shift dan pulang pukul 1 malam. Sore itu saya kebetulan kebagian bekerja shift 2. Seperti biasa, saya pun bersiap-siap pada pukul setengah 4 sore. Saya juga lekas memanaskan sepeda motor saya untuk bergegas berangkat. Sebelum berangkat, tiba-tiba ponsel saya berdering. Ternyata kulihat itu dari salah satu teman kerja saya. Sebut saja namanya Asep. Halo? Iya, ada apa, Sep? Bro, lu udah berangkat belum sih? Belum, ini masih manasin motor. Emang ada apaan? Enggak, ini motor gua mogok. Gua nebeng bareng ya. Oh, ya udah deh. Ntar gua langsung ke situ aja. Lu di kosan kan? Iya, gua di kosan. Tapi gua nunggu aja di pinggir jalan, biar lu nggak terlalu masuk ke kosan gua. Oke, gua bentar lagi OTW ya. Lu siap-siap aja tunggu di pinggir jalan. Oke. Setelah menerima telepon dari Asep tersebut, saya bergegas berangkat untuk menjemput Asep. Jarak dari kosan saya ke tempat Asep tidak terlalu jauh. Mungkin sekitar 10 menit kurang lebih menggunakan sepeda motor. Sedangkan dari kosan Asep menuju tempat bekerja itu kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan. Sesampainya di tempat Asep, terlihat Asep sudah menunggu di pinggir jalan. Dia pun lekas naik ke motor saya, lalu kita berangkat menuju tempat kerja. Menuju tempat kerja kami. Jadi ketika perbatasan
perkampungan, kita harus melewati hutan kawasan dulu, kurang lebih sekitar 1 kiloan sebelum masuk ke kawasan industri. Nah, dari perbatasan itu ke tempat pekerja saya lumayan jauh. Singkat cerita, sampailah saya di tempat kerja. Seperti biasa, setelah memarkir motor, saya bergegas masuk ke loker untuk berganti pakaian kerja. Setelah itu, kita langsung pergi ke line masing-masing. Kebetulan, saya dan Asep bekerja di beda bagian. Asep di bagian produksi, sedangkan saya di bagian maintenance. Kerjaan waktu itu lumayan sibuk. Singkat cerita, pukul 12:30 malam. Ketika pekerjaan sudah mulai beres, saya sedang merapi-rapikan perlengkapan saya. Tiba-tiba, Asep menghampiri saya. "Pri, sorry nih, gua mau minta tolong lagi." "Kenapa? Lu mau nebeng lagi? Udah ayo." "Iya, gua mau nebeng. Cuman gua disuruh lembur dulu nyampe jam 2-an. Lu mau gak nungguin gua 1 jam? Ntar gua traktir deh, kasih makan sama rokok." Gimana ya? Aduh, tolong dong bro, gua gak ada tebengan nih. Ya, gampang ya, ntar dikasih makan Maroko ya. Ya udah deh. Tapi gue nunggu di depan ya, di deket pos security aja, di situ di gerbang. Soalnya kan kalau di dalam gue nggak bisa ngerokok. Ya udah, ntar gue udah selesai, gue langsung jauh ke depan ya. Oke. Lalu setelah mengabari itu, Asep lalu bergas pergi. Saya pun bergegas menuju loker untuk membersihkan diri, lalu menuju depan untuk sekedar menunggu Asep. Kebetulan kala itu di gerbang depan ada 2 orang security yang sedang berjaga. Mereka menjadi teman mengobrolku sembari aku menunggu Asep pulang. Di depan kawasan tempat bekerjaku, di seberangnya masih terdapat hutan-hutan di kawasan. Jadi masih rimbun dengan pepohonan. Bahkan di belakang pepohonan itu terkenal ada rawa, namun tidak terlalu besar. Biasanya warga sekitar datang ke situ untuk mencari ikan di rawa-rawa tersebut. Cukup lama saya mengobrol dengan security. Tiba-tiba security tersebut berdua pergi untuk berkeliling di area pabrik. Tinggallah saya sendirian di depan gerbang tersebut. Namun tiba-tiba saya merasa kebelet ingin buang air kecil. Sedangkan kalau saya harus kembali ke WC yang ada di line pabrik, jaraknya lumayan untuk berjalan kaki. Sedangkan di pos security tak ada WC. Jadi mau gak mau, aku melihat ada di seberang jalan sebuah pohon. Aku berniat membuang air kencing di situ. Aku lalu menyeberang jalan dan berkencing di situ. Ketika selesai aku membuang air kencing di situ, tiba-tiba ada angin yang berhembus ke tubuh. Namun anehnya, angin tersebut terasa panas. Padahal suasana kala itu sangat dingin. Loh, kok aneh? Aku mulai merasakan bulu kuduku mulai berdiri. Aku bergegas untuk kembali ke depan gerbang pabrik tersebut.
Namun tiba-tiba, gak sopan. Awas. Aku menoleh ke kanan kiri. Apa halusinasiku ya? Pikirku kala itu. Aku bergegas berlari menuju gerbang di sana. Aku mencoba menyalakan sebatang rokok untuk mengusir keteganganku. Tak berapa lama, kulihat dari kejauhan Asep berjalan mendekatiku. Weh, bro, sorry, lama. Gak apa-apa. Udah siap? Ya udah, ayo, balik. Mau makan di mana nih? Ujar Asep kepadaku. Udah, di warung biasa aja. Sekalian ngopi. Oke, ntar gua yang bayarin ya. Siap. Namun ketika aku mulai menyalakan motor, perasaanku benar-benar tidak enak. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dan mengikutiku. Bahkan Asep sempat bertanya, "Bro, kok muka lu kayak pucat Kenapa lu sakit?" "Enggak." "Dah bohong. Perasaan tadi ketemu gua belum pucat gini." "Wah, salah lihat kali lu." Ungkapku waktu itu menutupi kepada Asep. Bergegas, aku mulai menyalakan ke sepeda motorku dan mulai melajukannya. Ketika sepeda motor yang kukendarai mulai memasuki hutan yang menjadi pembatas antara kawasan industri dan pedesaan, ku mulai memacukan motorku agak kencang karena kondisi waktu itu sudah dini hari. Ditambah menurut rumor yang beredar, katanya di daerah di situ sering ada begal. Jadi untuk mengantisipasi, saya mulai melajukan kencang sepeda motorku. Namun hatiku tetap saja merasa tak tenang. Bahkan tengkukku seperti diselimuti hawa panas, tak seperti biasanya. Padahal jelas-jelas suasana kala itu sangat dingin. Ketika aku mulai sampai di tengah-tengah hutan tersebut, ada sebuah tikungan di depan. Namun tiba-tiba motorku seperti menabrak sesuatu. Aku pun terlempar ke depan, lumayan jauh dari motorku. Aku berguling-guling di tanah. Dan kurasakan tubuhku benar-benar sakit. Namun ketika kulihat temanku, ternyata Asep tak apa-apa. Badanku kala itu serasa dilempar oleh sesuatu ke arah depan. Padahal jelas-jelas di depan tak ada apapun. Namun motorku seperti menabrak sesuatu. Asep bergegas berlari mendekatiku. Jup, gak apa-apa Jup. Kok bisa ngejungkal gini Jup? Ucap Asep heran sambil mencoba membangunkanku. Alah, gak tahu Sep. Kayak nabrak sesuatu motor. Rasain. Siapa suruh kamu tadi gak sopan? Saya lagi duduk di pohon dikencingin. Rasain.
aku melihat sesosok nenek-nenek sedang duduk di atas motorku sambil menyeringai menunjuk-nunjuk ke arahku. Sep, Sep, itu apa, Sep? Mana? Itu, di atas motor. Gak ada apa-apa. Udah ah, kamu halusinasi, ayo, cepet. Biar aku yang bawa motor. Asep membangunkanku, lalu dia pun mendirikan motor. Udah, gua aja yang bawa motor, lu dibonceng, ujar Asep kala itu. Aku masih menengok ke kanan kiri. Sosok nenek-nenek itu sudah menghilang. Namun ketika motor itu mulai berjalan, tampak dari seberang di sebelah kanan, sosok nenek-nenek itu masih menunjuk-nunjuk ke arahku. Awas, awas. Aku langsung menutup mataku karena benar-benar takut kulihat sosok nenek-nenek tersebut. Setelah keluar dari kawasan hutan tersebut, aku berhenti di warung langganan aku dan Asep. Kulihat kaki, bahu, dan tangan kiriku memar. Bahkan tangan kiriku terlihat terkilir. Waduh, kayaknya parah sih. Cup, nih mau ke tukang urut apa gimana? Udah besok aja, Sep. Lu antar aja gua ke kosan. Mungkin kayaknya ngantuk kali. Ya udah, ntar gua temenin aja ya di kosan. Kala itu Asep memutuskan untuk menemaniku di kosan, karena memang aku ngekos sendirian. Jadi pikir Asep, takutnya kenapa-napa ada Asep yang siap membantu. Pikir Asep waktu itu. Sesampainya di kosan, Asep segera merebuskan air panas untuk mengkompres beberapa luka memarku. Terasa benar-benar sakit. Namun ada yang lebih aneh. Bahu kiriku terasa benar-benar berat. Tidak seperti biasanya. Seperti sedang menahan beban yang lumayan berat. Sep, aduh, gimana ya? Harus ke tukang urut nih kayaknya. Ya udah, ntar besok pagi gua yang antar. Lu sekarang istirahat aja ya, ujar Asep waktu itu. Setelah membersihkan diri dan dikompres, aku pun mencoba tertidur. Di tengah tidurku, aku bermimpi. Aku didatangi sosok nenek-nenek yang kulihat di atas motor ketika aku kecelakaan tadi. Nenek-nenek tersebut membawa satu buah tongkat, seperti tongkat dari rotan. Dia terus memukul-mukuli tangan kiriku dan terus berkata, "Gak sopan, anak gak sopan, harus celaka." Di dalam mimpi, nenek-nenek tersebut terus memukuli tangan kiriku. Walaupun aku berteriak mengadu, nenek-nenek itu tak berhenti. Dia terus menyeringai dengan wajahnya yang terlihat sangat menakutkan. Saking takutnya, aku sampai terbangun dan berteriak-teriak. Asep kala itu yang tertidur pun sampai terkaget dan langsung terbangun.
Ada apa, Jup? Ujar Asep waktu itu. Aduh, gua mimpi buruk, Sep. Mimpi buruk kenapa? Lalu aku mencoba menceritakan awal mula kejadian tersebut ke Asep. Jup, tapi gua nggak lihat, Jup. Yang gua tahu rasa tuh ketika kecelakaan lu kayaknya kayak ngerem sekaligus nih. Emang gua sempat aneh, kok lu bisa kelempar sangat jauh gitu, sedangkan gua nggak apa-apa, kayak dipindahin duduk aja ke bawah. Tahu, Sep, emang sebelumnya lu ngapain sih? Tanya Asep kepadaku. Gua pas Nunggu lu dari depan kan gak sengaja. Gua kebelet pengen kencing. Nah daripada gua balik lagi ke WC yang di dalam pabrik, gua kencing aja tuh yang di seberang, ada pohon kan. Nah gua kencing di situ. Emang pas kencing tiba-tiba kayak ada angin panas gitu. Terus ada bisikan yang bilang katanya awas, kayak ngancem gitu. Cuman waktu itu gue pikir cuman angin doang. Wah, ada yang gak beres nih berarti, Juk. Duh, gimana ya? Mana gue gak ada kenalan lagi yang ngerti kayak gituan. Ya udah gini aja. Nanti pagi kita ngobrol aja ke tukang patah tulang. Gue dapat info, siapa tahu dia juga bisa ngobatin. Ucap Asep mencoba menenangkanku. Aku pun coba mengangguk. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pukul 7, Asep pamit dulu untuk pergi ke kosannya sebentar. Lalu kembali ke sini. Sambil menunggu Asep, kurasakan tangan kiriku seperti tak bisa diangkat. Padahal semalam tangan kiriku masih bisa digerakkan dan bisa diangkat, cuman terkilir di area siku kiri saja. Kok aneh ya? Lalu kubuka baju yang kupakai. Alangkah kagetnya yang kulihat. Kala itu di bagian lengan kiriku terdapat luka memar seperti pukulan benda tumpul. Lalu aku ingat kejadian mimpi semalam ketika aku dipukul-pukul oleh nenek-nenek tersebut. Aduh, masa sih? Kayak nyata, pikirku waktu itu. Tiba-tiba bulu kuduku langsung terasa merinding. Lalu di kosan, terdengar suara tawa di kamar mandi. Aku langsung tersentak kaget. Aduh, padahal jelas-jelas di kamar mandi tak ada siapa-siapa. Aku mencoba melangkahkan untuk mengecek. Namun kuurunkan niatku, karena perasaanku benar-benar takut. Aku lalu keluar kosan saja sambil menunggu Asep. Tak berapa lama, Asep pun datang. Dia bergegas mengajakku ke tukang patah tulang untuk membetulkan sendi-sendiku yang bekas kecelakaan semalam. Sesampainya di sana, Asep lalu menjelaskan ke si bapak yang biasa mengobati patah tulang tersebut. Orang tersebut lalu dengan sigap mengobati lengan dan kakiku. Setelah selesai, kurasakan kaki dan lenganku sudah mulai bisa digerakkan. Gimana? Enakan? Lumayan, Pak. Udah enakan? Jawabku.
Cuman ada satu, nih maaf ya, kayaknya ada yang ngikutin kamu deh. Maksudnya Pak? Ucapku bingung. Nih Bapak lihat, kayaknya ada nenek-nenek yang sedang ngikutin kamu nih. Dia kayaknya sangat marah nih. Kalau Bapak lihat, emang sebelumnya kamu habis ngapain? Ucap Bapak tersebut kepadaku. Aku pun menjelaskan kejadian sebelumnya ke Bapak tersebut. Pantes aja. Udah, gini aja. Nanti malam kamu kesini lagi ya. Kebetulan Bapak juga kan di sini sering ngadain pengajian. Nanti sekalian aja malam kamu ikut pengajian di sini sama teman kamu ya. Ujar Bapak tersebut. Baik Pak. Nanti malam saya kesini lagi. Ucapku kala itu. Ya udah, kamu sekarang pulang istirahat aja. Kalau bisa kamu jangan sendirian ya di kosan. Nih teman kamu temenin ya. Baik Pak, ujar Asep kala itu. Kami pun bergegas untuk kembali ke kosan. Sampainya di kosan, Sep, lu gak apa-apa nemenin gue dulu? Udah gak apa-apa. Lagi pula lu juga celaka gara-gara nungguin gue pulang kan. Udah gak apa-apa, gue yang tanggung jawab. Ntar malam juga gue izin dulu aja biar nemenin lu di pengajian. Udah. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku dan Asep bergegas menuju rumah si bapak tersebut. Ternyata sesampainya di sana sudah banyak orang yang menghadiri pengajian tersebut. Setelah mendengarkan pengajian, ternyata di akhirnya diadakan semacam sesi ruqyah. Ketika ruqyah dimulai, aku merasakan kepalaku benar-benar pusing. Perutku benar-benar mual. Dari situ aku tak sadarkan diri. Cuman versi Asep yang melihat kejadian itu. Ketika aku sedang tak sadarkan diri, dari versi Asep melihat bahwasanya aku kesurupan. Aku berbicara layaknya seorang nenek-nenek. Malahan kala itu, sosok yang merasuki tubuhku benar-benar mengamuk. Dia bilang bahwasanya dia tak akan melepaskan diriku karena aku punya salah pernah mengencinginya ketika di bawah pohon, dan nenek-nenek itu ingin terus bersamaku dan ingin terus mencelakaiku. Alhamdulillahnya, dengan beberapa doa yang dilakukan oleh si bapak tersebut, jin nenek-nenek tersebut akhirnya pergi dari tubuhku. Kurang lebih sekitar 1 jam, aku baru sadarkan diri. Aku dengar cerita tersebut dari Asep. Dan alhamdulillah, ketika selesai sesi ruqyah tersebut, badanku benar-benar terasa ringan, tak terasa berat. Tidak seperti kemarin atau tadi pagi. Lalu si bapak itu pun menjelaskan, nah, nih kedepannya jadiin pelajaran. Kita ini hidup berdampingan dengan makhluk halus. Kamu kalau kencing tetap jangan di sembarang tempat juga. Hati-hati, takutnya ada jin yang sedang berdiam di situ, tidak terima. Nah, contohnya kayak gini, jin tersebut nggak terima, terus ingin ngecelakain kamu, ya.
jadiin pelajaran buat kedepannya. Semenjak kejadian itu, saya benar-benar takut untuk kencing sembarangan lagi. Dan saya juga tak berani untuk nongkrong malam-malam di depan gerbang pabrik lagi. Sebisa mungkin ketika shift malam, saya lebih baik nunggu di loker kalau sedang menunggu Asep pulang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila penyusunan katanya atau pembawaan ceritanya masih kurang enak didengar. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Tetap ikuti channel Obor Malam dan tetap support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.